perjalanan menuju ke Jabal Magnet pakai bis baru. Bis baru keluar, baru jalan hari ini. Langsung saya pakai menuju ke Jabal Magnet. Dipakai jalan-jalan ya. Ini dia perjalanan ke Jabal Magnet. Kurang lebih berapa kilo, Pak? Berapa kilo dari sini? Ini arahnya dari Jabal Uhud ya, keluar sekitar 20 kiloan lah, 25 kilo dari Jabal Uhud itu ya. Tuh lihat, ini masih Jabal Uhud belakangnya nih ya, ini Gunung Uhud belakangnya. Ini masih belakangnya Gunung Uhud ya, bagian belakangnya. Kita dalam perjalanan menuju Jabal Magnet atau kata orang sini Jabal Baido atau Gunung Putih ya. Bukan Gedung Putih tapi Gunung Putih. Maaf suara saya agak serak. Dan kita mau jalan kecil ya. Ini karena jalan bukan jalur umum sih sebenarnya. Hanya jalur, kalau di kita cuma gang saja. Ya. Dan ini jamaah kita di belakang. Semuanya bis baru ya, pakai bis baru. Bagaimanapun juga, walaupun masih baru, gimana juga tetap Mercy lebih bagus. Mercedes. Ini masih bagian dari Gunung Uhud ya. Masih bagian dari Gunung Uhud. Kita memutar dari belakang Jabal Uhud ya. Berapa kilo panjangnya? Jabal Uhud itu memanjang sekitar 8 kilo. Dari kiri kanan 8 kilo. Dan ke belakangnya itu berapa kilo ini. Dan di belakang Gunung Uhud ini nanti di sana itu ada peternakan, banyak peternakan kambing, onta dan lain-lain ya. Dan juga di sana tempat pasarnya unta, pasarnya hewan, pasar hewan. Nah, gitu. Ada pasar hewan. Tapi yang jualannya bukan hewan, yang dijual itu hewan. Ada kambing, ada juga unta dan sebagainya dan lain sebagainya. Di belakang Gunung Uhud ini ya, sebelah-sebelahnya. Waktu sekarang menunjukkan pukul 6.31 pagi ya, hari Jumat. 6.31 pagi atau setengah 7. Masih terasa udara masih cukup nyaman di Madinah ya. Sisa-sisa musim dingin, tapi belum mulai panas. Masih ada sisa musim dinginnya dan sebentar lagi jatuh ke panas ya. Dan Ramadan nanti itu panas banget ya. Itu perkebunan kurma. Kita akan melalui perkebunan kurma ya. Yang terkenal itu kurma Madinah. Lihat ya, ini masih bagian dari Jabal Uhud nih, masih bagian dari Gunung Uhud ini. Uhud itu artinya pegunungan loh ya. Jadi bukan cuma gunung, pegunungan, karena terjadi beberapa gugusan gunung kecil atau gunung-gunung ya, bukan gunung berapi ya, gunung-gunung batu bersusun bersama-sama membentuk satu pegunungan yang memanjang. Namanya Gunung Uhud. Pegunungan Uhud. Nah, ini kita sampai di belakangnya pegunungan Uhud ya, dari arah belakang. Langsung kita akan di perempatan jalan ini, kita akan melihat di sebelah kanannya itu ada satu pasar ya. Ada satu pasar
barang-barang bekas ya, kalau di kita namanya pasar loak lah bahasa kitanya, bahasa Indonesianya. Di sini namanya pasar haraji. Segala macam benda bekas dijual di sana. Suami bekas ada nggak? Tidak ada. Yang ada sumur bekas, teman bekas juga dijual di sana. Belok. Dan ternyata sahabat itu lebih berharga dari emas. Makanya saya mau jual sahabat-sahabat saya ini. Ini driver kita Pak Anto ya, dari Subang. Sudah berpengalaman dari menyetir segala macam, dari bajai sampai bis kota ya, sampai bis antar kota. Dan ini juga Pak Ajis, asli dari Cililin, Bandung ya, sama driver juga, cuman sekarang lagi tidak tugas makanya ikut bersama kami. Bukan apa-apa sih, hari ini kita cuma mau nyoba bis baru ya. Hari ini kebetulan di syarikah kami datang 100 unit bis baru. Nah, seperti ini bisnya. Nanti saya perlihatkan spesifikasinya ya. Yang Masya Allah masih baru semua bisnya ke belakangnya. Masih baru keluar sekarang ini. Dan saya yang baru pertama kali pakai. Dari 100 bis itu ya baru yang satu ini yang dipakai. Maaf ya suara saya agak serak begini ya, karena ini kemarin ada sedikit masalah dengan gangguan tenggorokan gitu ya. Nah, ini pasar haraji atau pasar barang bekasnya Madinah ya. Nanti insya Allah akan kita review, akan kita masuk ke sana insya Allah untuk melihat barang-barang bekas Madinah ini, apa saja yang jual di sana. Nah, kita terus meluncur menuju luar kota Madinah ya, arah keluar kota Madinah menuju ke Jabal Magnet ya, Jabal Magnet. Kita akan terus ini, kalau di sini ini jalur kecil ya, atau bisa disebut jalan tikus kalau di sini. Kalau di kita ini segede jalan Pantura. Nah, lihat ya, masih ada sisa bekas musim dinginnya, masih terasa. Walaupun sudah nggak dingin tapi belum panas. Nanti mulai bulan depan itu bulan Sa'ban itu udah mulai panas, dan Ramadan puncak panasnya itu Ramadan dan Syawal. Pakai banget. Iya, begitulah. Nih kita melewati perkebunan kurma ya, ini pohon kurma nih ya, perkebunan kurma yang tahun ini tuh kurmanya terlambat berbuahnya sekarang. Tahun ini kasihan sekali dan para petani kurma Madinah ini, atau seluruhnya Saudi, masalahnya semasa Covid ini harga kurma jatuh drastis ya, turun hampir 80%. Dari kurma-kurma terbaik Madinah yang seharga antara bisa mencapai 60, 70 sampai 100 real per kilogramnya. Nah, ini jembatan, ini kali keringnya, bisa mencapai jatuhnya sampai 10 sampai 15 real per kilo. Kurma terbaik itu. Ini lihatnya kembali di depan padangnya. Ini sudah di luar kota Madinah ya, sudah di luar batas tanah haram. Nah, ini jalan ke arah airport Madinah. Sesungguhnya aku kurang suka pada warna merah di jalan raya itu. Nah, hijau begini senang banget jalan. Pakai soundtrack. Iya.
Jadi ingat lagunya siapa tuh, Ninja Hattori. Gimana sih Bang Ajis, lagu Ninja Hattori gimana Bang Ajis? Nyanyi dong Bang Ajis. Wah, antum gimana? Mendaki gunung, gimana? Lewati puncak, gitu nya. Gimana teh? Lewati lembah, kemudian gitu. Nggak tahu saya. Pokoknya kita mau naik gunung aja, lihat gunung depannya itu. Melalui perkebunan kurma ya yang banyak. Ciri khas kota Madinah. Madinah itu nama asal itu Yathrib ya. Satu kota yang ditandai dengan banyaknya pohon kurma dan dikelilingi oleh batu-batu hitam. Itu kota Yathrib atau Madinah. Dalam riwayatnya seorang sahabat Rasulullah yang bernama Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, ketika beliau diwasiatkan oleh gurunya untuk mencari satu kota yang bernama Yathrib ya, dengan tanda-tanda sebagai banyak ditumbuhi pohon kurma. Nah seperti ini, pohon kurma banyak ya, itu pohon kurma semua tuh, dan dikelilingi oleh batu-batu hitam. Kalau antum masuk kota Madinah, di luar kota Madinah itu batunya hitam semua ya, batu-batu hitam. Hitamnya pekat seperti aspal. Dan ini perkebunan kurmanya ya, masya Allah panjang banget, banyak tuh kurma di mana-mana. Nah, lihat ya. Saya sering lihat salah kaprah jamaah Indonesia ya tentang kurma ya. Katanya kurma muda buat anti mandul katanya ya. Obat ini, obat itulah. Sebetulnya kurma muda itu obat kesat ya. Obat kesat itu. Sudah terbukti itu obat kesat. Coba aja makan giginya langsung kesat ini. Yang jelas yang paling berkhasiat itu bukan kurma mudanya, tetapi serbuk jantan dari kurmanya, gitu loh. Bagi antum yang ingin membuktikannya ya, ambil serbuk jantan bunga kurma ya, bunga kurma jantan itu, simpan di piring kecil ya, langsung dilumatkan pakai sendok makan supaya lumat gitu ya, dihaluskan pakai sendok. Kemudian dicampur dengan madu asli. Silahkan diminum dan rasakan sensasinya. Jangan salah, saya tidak bertanggung jawab bila tiba-tiba istri Anda marah-marah. Itulah rahasianya. Nah ya, kebetulan sekarang musim berbunga ini. Kalau bagi yang mau cari kurma, serbuk kurma muda, nah serbuk kurma tuh banyak tuh. Itu salah satu rahasia obat orang-orang Arab ya, zaman dulu. Ini sepanjang jalan kita melalui ke Jabal Magnet ini selalu kebun kurma dan kebun kurma ya. Kebun kurma semua. Dan pagi-pagi masih sepi, selain hari Jumat atau hari libur juga ya. Juga kita keluar kota ini ke pinggiran gunung. Lihat kurma-kurma yang baru tumbuh gitu. Saya sendiri heran dengan sejarah kok orang Indonesia menamakannya kurma ya, padahal bahasa Arabnya itu tamur, tamar pakai ta titik 3 itu ya, tamur itu artinya itu. Tapi kenapa dikit jadi kurma gitu. Apa sejarahnya gitu, saya belum tahu itu. Nanti kita akan tanya-tanya ya, insya Allah di video berikutnya. Itu kurma semua, perkebunan kurma ya, semua kurma dan kurma di sini. Ini kurma semua. Tuh, ini majraahnya, masya Allah. Dan kadang ya biasanya ya
jamaah haji ataupun umroh dari Indonesia masuk ke kebun kurma atau kebun-kebun seperti ini. Mereka beli kurma di sana, padahal ya lebih mahal loh kebunnya itu. Lebih murah di pasar. Lihat tuh perkebunan kurmanya, tetap sepanjang jalan keluar kota Madinah ini kebun kurma, semua kebun kurma. Daerah penghasil kurma, dan kurma terbaik di dunia itu Madinah dan apa Pak? Qasim ya, Al Qasim, Buraidah Qasim. Kurma terbaik dunia itu dari dua tempat itu, Madinah dan Al Qasim. Ya, kita memasuki wilayah luar kota. Iya. Ada satu hal yang aneh ya di jalan menuju ke Jabal Magnet ini. Ada satu pohon, ada satu jenis pohon ya yang kita tidak temukan di tempat lain, kecuali di sini. Atau mungkin memang, atau nggak tahu, saya memang karena ilmu saya kurang tahu gitu, kurang jauh saya mainnya. Itu pohon seperti itu saya lihat cuman di jalan ini saja, di jalur menuju ke Jabal Magnet ini saja. Di musim hujan ya, di daerah ini biasanya terendam air, dan itu jalur yang di bawah sana itu, lihat itu biasanya dipenuhi dengan air ya, seperti waduk kalau di kita. Ini adalah jalur tempat air jalan terendam air di sini. Kita bisa lihat ada patok-patok di jalan itu, lihat nanti depan itu level air ya. Ini dari sana datangnya, dari yang dapat celah-celah gunung ini yang mengalirkan air dari sana, sehingga dia ada patok-patok. Lihat nih, ada patok-patok, ini garis-garis merah itu tanda berapa meter, berapa ininya, berapa senti air, ketinggian air yang boleh dilewati. Itu dia ya. Dan di sana itu ada waduknya, itu ada tempat penampungan airnya, ada bendungannya. Walaupun kebanyakan bendungannya itu kebanyakannya kering ya. Dan Masya Allah di jalan ini ya, kalau kita lihat dan perhatikan, bukit-bukit yang ada di sini semua batuannya itu berbeda jenisnya, konturnya juga berbeda sepertinya, padahal berdekatan. Nah itu dia bendungannya tuh, bendungannya itu, pintu airnya di bawah itu, bukan? Iya, itu bendungan di sana. Oke. Tuh lihat, kalau di musim hujan itu tuh penuh dengan air itu ya. Lihat tanah kosong di sana itu seperti danau. Di sananya perkebunan kurma, lihat jauh sana tuh, yang hijau-hijau itu sana tuh perkebunan kurma yang jauh di sana itu. Dan itu biasanya kalau anak-anak Indonesia, para TKI Indonesia, mereka pada mancing di sana itu, di ujung sebelah sananya itu, di lewat semak belukar yang sana itu. Nah itu daerah tempat mancing, dan ikannya biasanya lele dan juga ikan nila atau tilapia. Ini jalurnya ya, menuju ke Jabal Magnet.
kamera jalan. Kita bisa perhatikan ya, ini pohon-pohon tersebut nih, pohon-pohon seperti itu tuh, pohon seperti ini. Saya tidak menemukan, atau mungkin saya kurang jauh jalan-jalannya ya. Saya hanya menemukan di sini saja, nih pohon seperti itu tuh, pohon seperti itu. Ada yang bilang itu pohon gorgot ya, tapi bukan ya. Saya yakin itu bukan pohon gorgot. Pohonnya Yahudi itu bukan. Ada yang bilang gitu ya, yang nggak tahu siapa yang bilang, yang nggak bertanggung jawab. Itu banyak pohonnya ya, semacam pohon perdu ya, tapi masya Allah bisa tinggi juga, bisa besar juga kayunya. Cuman saya belum pernah melihat di tempat lain loh, hanya di sini saja. Coba lihat juga itu jenis batuannya ya, dari gunung-gunung itu, bukit-bukit tersebut. Dari setiap bukit yang kita lihat itu berbeda, berbeda. Nah, lihat di depan kita ada batas pagar ya, ini pagar nih, pagar gerbang ini, pagar kawat ini. Ini kita memasuki wilayah magnetis di sini ya, wilayah magnetiknya di sini. Nah, kita sedang memasuki wilayah magnetiknya. Lihat ke depan, gunung-gunungnya masya Allah ya. Jadi mirip-mirip pegunungan Kapur di Padalarang ya, tapi ini bukan gunung Bukit Kapur. Padalarang Bandung, dekat rumahnya Om Aziz. Lihat ya, kita sebentar lagi akan mencapai pegunungan. Kita sudah mulai dari Gunung Uhud tadi, di pelataran parkir Gunung Uhud sampai sini kita sudah menempuh jarak dengan waktu 23 menit ya sampai sekarang. Berarti jaraknya memang sekitar 20 km atau 25 km di luar kota Madinah, atau sekitar lebih lah 20 km lebih. Lihat ya, tuh lihat pegunungannya. Setelah saya perhatikan ya, lihat dari pegunungan kiri kanan dan yang depan itu, semua bukit-bukit ini memiliki jenis batu yang berbeda dan kontur yang berbeda. Dan pohon-pohonnya juga beda ya. Ini lihat nih, saya tidak pernah menemukan pohon seperti ini di tempat lain loh. Hanya di sini saja pohon itu yang saya lihat. Sebentar lagi kita akan menuju Jabal Magnet. Kita tes di sini, Wak. Apa nanti? Nanti pulangnya ya, kita ngetesnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahimahullah, ibu bapak semua. Kita sekarang hampir mencapai ke Jabal Magnet ya. Dan kita sebentar lagi di pusat tarikan magnet di depan kita ini di situ. Nanti biar kita ngetesnya waktu pulang aja Bu ya. Sekarang kita langsung aja ke ujung sana, ke tujuan terakhir di sana. Dan untuk pengetesannya nanti kita pulang aja ya. Coba antum melihat di sini Bu ya, dari gunung-gunung ini semua jenis batunya berbeda Bu ya. Coba lihat dari setiap bukit dan gunung yang depan itu. Lihat warna, bentuk dan jenis batuannya berbeda semua. Dan lihat ya, itu kiri kanan kita ini ada beberapa pohon ini, pohon perdu ini. Saya selama ini belum pernah melihat pohon seperti ini di daerah lain ya, kecuali di sini. Atau mungkin karena saya kurang jauh mainnya ya. Ini sebenarnya nggak ada sejarah apapun Bu ya. Di Jabal Magnet itu murni jalan-jalan, tidak ada sejarah, tidak ada apa-apa. Jadi Jabal
Jabal Magnet itu murni jalan-jalan ya. Seperti jangan sampai ada orang dari Indonesia ke sini sholat sunat 2 rakaat, sunat apa Jabal Magnet. Nah itu dia Bu ya. Ini mau jalan-jalan, katanya sih jalan ini dulu dibuat untuk jalur arah ke Jordan dan Urdun. Tapi karena di depan gunung batunya terlalu terjal dan susah ditembus oleh alat berat, maka jalannya hanya sampai di sini saja. Apa Bu? Di sini nggak ada sejarah apapun Bu ya, nggak ada tentang sejarah perjuangan apapun di sini. Ini hanya murni jalan-jalan aja ke sini tuh ya. Jadi kita dalam rangkaian ziarah kita ditambah dengan ke Jabal Magnet itu sebagai bonus jalan-jalan. Jadi nggak ada sejarah apapun di sini. Kita hampir sampai Bu ya. Nah, pusat magnetisnya di sini Bu ya. Ini lihat di depan kita ada tikungannya. Nih, wah, ini sudah pakai dulu. Sebentar lagi dulu lah. Positif. Ini lihat ya. Ini ada tikungan jalan di sini ya. Nih. Kita turun tepat di bawah ya. Pandangan dari manapun kita ada di bawah ya. Ke depan nanjak, ke belakang nanjak, ya kan Bu? Coba lihat ya, kita akan menghentikan begini ya, posisi mobil dalam keadaan netral ya, dan Pak Sopir akan melepaskan rem tangannya, dan mobil terbawa mundur ke belakang ya, ke arah yang lebih tinggi ke belakang. Terasakan teman-teman? Nah, ini tarikan magnetnya Bu ya. Sudah dulu ya, nanti kita akan cek lagi dengan menggunakan air. Atau sekarang aja Pak, untuk sepi. Oh ya udah aja nanti aja lah. Kita nanti aja tesnya. Kita ke depan langsung menuju ke akhir destinasi kita, akhir tujuan kita. Ternyata perjalanan dari Uhud ke sini itu kurang lebih setengah jam ya. Setengah jam lebih sedikit. Bisa Pak, mulai minggu kemarin bisa lagi. Lihat ya. Dilihatnya depannya ya, itu gunung-gunungnya, Masya Allah, batu semua ya. Ini pohon yang perdu tadi sudah setinggi ini nih ya. Entahlah ini pohon apa namanya. Hah?
ya, lihat. Ya. Coba lihat dulu yang depannya. Itu ada 8 jalalah di depannya di gunung itu, membentuk rahmat Allah. Kita sampai ya, kita sampai. Ayo Bu, Pak, kita sampai. Antum boleh jalan-jalan di sini, bisa naik motor juga, bisa naik onta atau naik kuda ya. Lihat ada sewaan di sini depan kita. Iya, silahkan. Bagi yang mau ke hammam, lihat di depan pria sebelah kanan itu yang ada apa? Yang ada tempat airnya di atas dua itu hammamnya ya. Yang depan hammam laki-laki, yang perempuan di belakang. Silahkan Bu, silahkan.